Ketika mitra bisnis saya mengatakan bahwa bagaimana kalau kita buat metaverse ibu kota penajam untuk kita presentasikan ke pemimpin tertinggi negeri ini, saya berkerut kening. Dia bercerita melalui HP di awal tahun baru ini dengan sangat semangat, dimana kalau metaverse-nya jadi, maka rakyat akan lebih mendukung Penajam sebagai ibu kota yang sekarang banyak yang mencerca karena wilayah tersebut banjir, serta akan menjadi hambalang kedua karena memindahkan 5 juta orang tidak sederhana ke suatu daerah baru, serta membangunnya mahal dan lama, keburu garing itu bangunan. Metaverse diharapkan bisa menjadi media pemahaman, semacam melihat dan hidup di dunia Sims, gamenya anak-anak itu. Dengan rakyat bisa jadi para avatar yang tinggal di sana. Terlihat sempurna idenya, namun mitra saya ini rasanya belum paham filosofi dari Metaverse. Mungkin karena dia terlalu semangat mengingat sejak beberapa bulan yang lalu Mardi Gunesh diluncurkan program di Metaverse yang sedang dibuat yang akan memakan kira-kira waktu 1 tahun pembuatannya. Mardi Gunesh itu bukan Mardigu, bukan Bosman World. Mardigu adalah kependekan dari filosofi perjalanan kehidupan yang mana mbah saya berikan kepada saya. Namun jujur belum bisa dijalani dengan benar karena nama adalah doa kan. Jadi yang penting sudah ada niatnya, sudah ada doanya. Mardigu aslinya adalah kependekan dari Margi Dini Gusti. Margi itu jalan, Gusti itu Allah. Arti sederhananya adalah jalan menuju Tuhan atau tarekat. Mardi Gunesh adalah negara berjalan menuju Tuhan, dan paling gampang mengajarkannya dengan experiencing, yaitu menggunakan metaverse. Dengan istilah lain, Mardi Gunesh adalah Mardigu First, Mardigu Universe, dunia berjalan menuju Tuhan. Filosofi dari dunia metaverse adalah membuat dunia nyata yang saat ini kita tinggali, the real world, hanya sebagai tempat hidup, tempat yang sehat atau living space yang sehat. Kita hidup, makan, bekerja, menjadi dunia ini menjadi lebih luas. Namun dua hal yang akan pindah ke metaverse yaitu dunia administrasi, dunia bisnis seni, art, teknologi, dan perdagangan. Dan yang tertinggal di dunia nyata adalah rumah sakit, kesehatan, kafe, resto, gudang, pertanian, industri. Namun gedung kantor yang administratif akan musnah pindah ke metaverse. Alias kalau metaverse dibawa ke ibu kota yang baru yang 90% adalah kegiatan administrasi, maka semua itu bisa tidak jadi dibangun. Ngapain membangun dengan dana 1.000 triliun dalam 5 tahun ke depan bentuk fisiknya? Mending buat metaverse hanya 2 triliun kali, pusat pemerintah, negara, pegawai, departemen semua kerja dari manapun bisa tinggal, dan matanya tinggal dikasih VR helm, berarti VR komunikasi. Administrasi semua pindah ke blockchain. Dan kalau metaverse dijelaskan ke old mind, yang mulai semua kalau kayak gini dijelasinnya. Sekali lagi, metaverse akan menghilangkan gedung kantor, administrasi, dan tempat jualan retail dalam seketika, yang memberikan kemudahan untuk hidup ke depannya dari sisi yang lain. Jadi mulai paham ketika kita mengatakan Penajam tak perlu dibangun sebagai pusat pemerintahan secara masif fisiknya, buat saja secara digital. Ini akan menohok old mind. Namun kalau old mind berani berubah menjadikan metaverse versinya, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang pusat pemerintahnya 100% digital. Itu sangar namanya. Oke deh sahabat, banyak yang masih wagu atau gampang dengan metaverse yang mungkin 10 tahun lagi baru bisa jadi secara nyata dan real. Jadi ingat-ingat seperti beli Bitcoin di tahun 2010. Kalau kamu punya $100 beli di tahun 2010, maka di tahun 2021 kemarin nilai uang kamu adalah $12 juta. Benar, naik 120.000 kali. Metaverse saat ini itu masih early adapter. Mau ambil peluang di metaverse atau masih mau bikin fisiknya itu di Penajam, ya monggo. Semua ini nanti ada kok yang dicatat dalam sejarah ke depannya, bukan kami. Kami mah punya usulnya revolusioner. Jadi balik ke metaverse yang Mardi Gunesh yang akan pakai emas alat tukarnya, emasnya dinaran tentunya, dan akan kita mulai dari Bali First dalam Mardi Gunesh Universe untuk menjadi pemahaman sahabat supaya Indonesia nanti punya universe di metaverse. Diawali dengan Penajam First, maka ini adalah penjelasan singkat apa itu metaverse agar Anda semua nggak pusing-pusing lagi dengan apa sih itu metaverse. Ini penjelasan sederhana ala Bosman. Di cara lama, bisnis dan kehidupan itu ada 1. Pasar atau tempat komunitas jual beli. 2. Pelaku pasar, yaitu penjual dan pembeli. 3. Transaksi atau penjualan dan pembelian. 4. Catatan transaksi atau dokumen pembukuan. 5. Alat tukar atau mata uang atau currency. 6. Dagangan, barang yang dijual beli. Jadi kemudian
Di metaverse bagaimana? Di metaverse itu begini. Metaverse itu adalah pasar, living space-nya. Avatar itu mewakili pelaku pasar, transaksi ya transaksi. Kemudian blockchain itu dokumentasi atau pembukuan. 5. Cryptocurrency itu adalah mata uangnya di metaverse. Dan terakhir, NFT itu barang dagangan. NFT itu bisa mandiri sebagai produk digital atau bisa juga sebagai avatar mewakili produk non digital. Sementara avatar itu adalah Anda yang dilengkapi dengan kecanggihan AI. Jadi bayangkan kalau manusia Indonesia di Penajamverse adalah para avatar yang pada akhirnya bisa membuat dirinya di dunia nyata menjadi manusia unggulan beneran. Karena dalam pikiran bawah sadar manusia, mereka tidak mengenal apa itu reality, apa itu imajinasi, yang kemudian oleh Walt Disney dikatakan, my imagination create my reality. Selamat datang masa depan.